if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping on my whole life. Apa kabar? Contoh misalnya ada kebocoran bocor. Nanti dicari tahu bocornya karena apa? Bocor karena bocornya dari mana? Bocor dari penyebabnya adalah dari drum oli yang bocor. Ya. Cari penyebab dasarnya. Kenapa bisa bocor? Tertusuk oleh misalnya forklift saat menurunkan. Itulah penyebab dasar dari bocornya drum hingga menimbulkan ceceran oli. Nah, jadi kalau kita misalnya mau tarik kesimpulan sampai penyebab dasar, jadi kita harus hilangkan semua bahaya sampai di kartu pertama. Berarti untuk mengendalikan si drum ini tidak bocor lagi, kita harus bikin palet. Jadi bukan kalau sering kita ada bocoran begitu yang dibersihkan ya cuman sampai di penyebab langsung. Misalnya bocor dari drum, kita bersihkan olinya, kita ganti drum. Kemungkinan terjadi kebocoran yang sama itu sangat tinggi. Dimana kalau turunkan lagi besok, kemungkinan tertusuk ada lagi. Jadi kita harus kembali ke kartu kedua di penyebab dasar. Jadi yang harus diperbaiki adalah membuatkan palet supaya penutup dari dia tidak kena di drumnya. Jadi walaupun besok turunkan 20, kalau sudah ada palet, otomatis yang besi dari si forklift ini masuk di dalam palet, jadi tidak akan menyentuh di drumnya. Itulah teknik dari IBPL. Jadi kita hilangkan sampai di akarnya supaya besok atau di kemudian hari tidak muncul kejadian yang sama. Banyak kejadian dan mungkin termasuk di kita. Jadi potensi bahayanya masih ada, cuman kita hilangkan sebagian, tidak dihilangkan sampai nol. Harapan dari identifikasi bahaya ini, kita semua masing-masing bisa mengidentifikasi masing-masing lokasi kerja, baik itu dari tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, karena bahaya itu adalah kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Itu dua, itu penyebab langsung dari suatu kecelakaan. Harapan ketika kita di lokasi kerja, kita bisa menganalisa sendiri, karena tidak mutlak misalnya pengawas mau ikut terus dengan kita atau orang lain, tidak mungkin kita berada dengan orang lain. Kadang kita bekerja sendiri. Nah, itulah fungsinya kenapa kita share, supaya masing-masing kenali bahaya dan risiko di lapangan. Ketika semuanya sudah bisa kenali bahaya, minimal kita mengetahui bahaya-bahaya yang dasar, otomatis kita bisa menekan tingkat dari risiko kecelakaan. Kalau kita sudah mengetahui secara pribadi dan merujuk ke safety, ya safety kan bukan dari petugas safety atau bukan dari pengawas sebagai pengawas keselamatan, akan tetapi dari kita sendiri. Kalau kita sadar tentang keselamatan kita sendiri, itu baru safety itu akan jalan. Kalau di lapangan, ya, apalagi di tambang-tambang besar, kalau safety datang itu semuanya orang takut. Sebenarnya kita belum patuh pada K3, karena kita hanya takut orangnya, bukan bahayanya. Jadi yang harus kita takuti adalah bahayanya, jangan orangnya. Kalau orangnya kembali orangnya sebentar, ya bahaya kita lakukan lagi. Tapi kalau kita takut sama bahayanya, kita akan bekerja dengan selamat. Karena bahaya kita akan cari pengendaliannya. Kita hilangkan bahayanya, walaupun presiden datang, kalau tidak ada bahaya kita tidak apa-apa. Tapi kalau bahaya ada, siapapun yang datang pasti kita ada bahaya-bahaya. Jadi yang harus dihilangkan bahaya. Tidak usah takut sama petugasnya, mau pengawas, mau safety, mau siapa. Kalau bahaya nggak ada, ya pasti kita merasa aman juga bekerja. Tidak ada tekanan, kita pasti produksi akan lancar juga. Itu yang penting. Jadi bukan bahaya ini, jangan kita takut sama petugasnya, tapi kita takut sama bahayanya. Itu yang lebih penting. Supaya kita di lapangan betul-betul menganalisa dan mengendalikan risiko. Mungkin itu saja sedikit tentang IBPR dan bahaya dan risiko.
Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih semuanya. Jadi untuk teman-teman ya, sudah tanggal 24, jadi sudah masuk ya di week kelima di bulan Agustus. Jadi untuk teman-teman ya, di mana ini ya di penghujung bulan Agustus ya, tolong ya tak bosan-bosan, kita selalu ya setiap hari memesan untuk rekan kerja semua ya, selalu safety di area kerja ya, kerja sesuai dengan SOP juga. Jadi di mana ada kondisi tidak aman dan tidak aman, semua kita analisa. Tadi sudah banyak ya yang dijelaskan Pak David ya, masalah-masalah dengan di DPR ya. Jadi intinya semua ya, safety bukan Pak David ya, yang tadi ya, safety adalah dari kita sendiri. Jadi untuk teman-teman hari ini Pak Marekot dan Pak David juga akan mengikuti ya ini ya potensi POP. Jadi untuk di lapangan nanti aktifnya lebih ke saya sendiri ya. Jadi ada robot-robot di lapangan langsung ya, nanti bisa ke saya atau ke grup. Karena untuk kondisi lapangan pastinya Pak Marekot dan Pak David akan ini ya konsentrasi di ini ya pelatihan kompetensi ini ya. Jadi untuk 3 hari 4 hari ini saya yang handle ya untuk masalah semua di lapangan. Jadi semua dari itu ya teman-teman tidak luput ya kalau masalah pekerjaan ya, dimana semua job pekerjaan nanti saya ambil alih dulu sementara. Jadi sambil menunggu siap pelatihan, harapan ya semua bisa berjalan lancar seperti kita inginkan, dan diketahui lagi ya pencapaian target ya. Untuk hari kerjanya kita ada 27 hari lagi dan efektif kerja 6 hari lagi, jadi kita ada 1 kali off lagi. Dan harapan ya semua kita di 6 hari ini mudah-mudahan didukung dengan cuaca kita bisa sampai target lagi. Dan informasi lagi mungkin di hari Minggu depan mungkin untuk DC-DC mungkin akan dikerjakan lagi ya seperti dia kemarin ya buat Batu Palu. Jadi untuk teman-teman ya di sini kenapa dikasih masuk minggu ya, karena di sini unit-unit di sipil ya DC-nya kekurangan. Jadi di situ ada penambahan ya jam-jaman dari kita. Jadi harapan kita tetap semangat ya, walaupun tidak untuk unit DC ya tidak ada waktu refresh ya, tapi karena itu adalah instruksi. Jadi mau nggak mau kita harus kerja dan itu adalah nilai tambah untuk pencapaian target. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Oke, nambah sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Semangat pagi. Ayo. Alhamdulillah semuanya sehat. Untuk hari ini untuk jobnya melanjutkan yang kemarin. Mungkin nanti ada selanjutnya yang dari Ripil hanya karena kemarin untuk maintenance-nya libur, jadinya nanti seandainya ada kendala di awal shift langsung secepatnya dilaporkan mungkin ke Pak Presiden untuk ditindaklanjuti. Untuk Pak Joni nanti tengah hari barulah diganti nanti langsung dilaporkan. Oke, ini saja ada pertanyaan dari rekan semua. Tidak ada semuanya. Siap, next. Sebelum kerja memenuhi protokol kesehatan menurut agama dan pekerjaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya dulu. Safety. Yes. Safety. Yes. Sini. Apa harus tanda tangan?